Oke, selamat pagi Pak Dharma. Perkenalkan, nama saya Laksamana Putra dengan NRP akhir 036 dari kelas A. Nah, di sini saya akan membuat program inversi garis regresi linear yang sesuai dengan pembelajaran yang telah Pak Dharma ajarkan pada kelas tadi. Di sini saya menggunakan data dari tugas 4 yang mana sudah saya tuliskan sebagai berikut. Lalu juga ada rumus. Yang pertama adalah rumus model inversi yang dinyatakan sebagai D sama dengan G sama G kali M. Lalu ada solusi dari parameter model yang mana yaitu M sama dengan G transpose G diinverskan lalu dikalikan G transpose T. Lalu kita menggunakan model linear yang seperti biasa yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, pertama-tama kita akan memberikan input untuk library apa aja sih yang akan kita gunakan. Itu adalah langkah pertama kita. Langkah pertama yaitu masukkan library. Lalu, nah, jadi tadi yang pertama kita gunakan adalah NumPy. NumPy ini kita gunakan untuk operasi numerik dan juga matriks, NumPy SNP. Lalu ada Pandas. Pandas ini akan kita gunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Pandas SPD, dan yang terakhir adalah untuk ngeplot data dan juga memvisualisasikan kita menggunakan matplotlib. Import matplotlib pplot splt. Kita coba run. Oke, sudah berhasil. Lalu setelah langkah pertama kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita memberikan input dan juga plottingan data. Kita lanjutkan di sini. Langkah kedua yaitu input dan plot data. Nah, datanya sudah ada kan ya di atas, tinggal kita masukkan saja. Kita buat code data sama dengan ini nilai x terlebih dahulu. Nilai x kan ada 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0, dan yang terakhir 0,2. Lalu lalu nilai y itu juga ada 6. Yang pertama 8,0, 8,4, lalu ada 8,8, 8,6, 8,5, dan yang terakhir 8,7. Nah, setelah kita tuliskan, kita langsung coba saja apakah yang kita tulis ini sudah benar dan tidak ada error. Kita langsung data contoh sama dengan kita menggunakan data frame dari data. Nah, sudah benar ya. Sudah keluar, dia ada 6 kali 2 X dan Y. Lalu kita lanjutkan, ini udah input, lanjut kita plot. Kita berikan ini input data. Lalu kita lanjutkan plot data. Nah, plot seperti kata saya tadi, plot itu kita menggunakan PLT. Kita menggunakan PLT. Langsung saja data contoh kita tadi, kita PLT. Kita plot. Kan kita tahu kalau data kita itu bentuknya acak atau sebaran, jadi kita menggunakan scatter. Kayaknya dia scatter. Lalu kita kasih nilai x nya, dia itu nilai x sesuai yang di atas di inputan. Lalu y nya kita berikan nilai y. Lalu kita kasih color, kita akan menggunakan contoh warna merah. Dan juga kita menggunakan bentuknya square, diamond, kita gunakan diamond. Nah, seperti ini sudah kelihatan. Nah, karena ini kurang, jadi kita akan memberikan istilahnya judul plt title data sebaran. Terus kita buat fontnya dia lebih besar. Lalu kita buat dia juga jadi tebal atau bold. Kita coba run. Oke, sudah benar. Lalu kita
ulang hal yang sama untuk X dan Y walaupun udah ada ya. Ini agar bisa kita otak-atik lah istilahnya. Kita custom X dulu ya, nilai X. Ini font size-nya kita bikin 10 aja. Tetap kita buat, lalu kita copy lagi untuk Y-nya. Kita label nilai Y. Nah, udah kegantikan ya. Lalu langsung kita lanjutkan ke langkah 3, yaitu kan ini udah kita datanya udah dalam bentuk tabel. Sekarang kita ubah menjadi array. Mana ini markdown? Oke. Langkah 3 kita membuatnya menjadi mengubah data sebaran menjadi array. Nah, lanjut kita code. Kita buat X dan Y. X terlebih dahulu, dia np numpy array. Dia kan adanya di data contoh. Kita masukkan nilai X. Terus, nah karena kita ingin mengubahnya menjadi kita transpose, kita menggunakan reshape. Kita titik reshape min 1,1. Nah, ini agar bisa dia nge-transpose menjadi vektor kolom, karena nanti akan digunakan dalam operasi matriks. Terus kita coba print dulu ya. Ini coba kita hapus deh. Coba print f x plus x. Oh, udah keluar ya, berarti udah bener. Yang x kan, terus kita enter biar lebih rapi. Nah, terus kita samain juga yang y. Ini y sama dengan np array nilai y. Ini kita copy juga. Ini kita ganti y. Ini juga kita ganti y. Oke, nice. Sudah keluar ya hasilnya ya. Langsung saja. Kan dari data udah kita convert menjadi array. Nah, setelah itu kita akan mulai menghitung. Kita akan mulai menggenerate nilai D dan G. Wait. Kita akan menghitung nilai D dan G. Nah, lalu jadi kan D ini dalam konsep inverse itu tuh kita kan ngambil vektor data itu kita nyatakan sebagai D. Nah, di sini kan D itu sama kayak Y. Jadi kita akan copy nilai Y itu menjadi D. Jadi D itu sama dengan Y copy. Soalnya dia sama aja. Nah, lalu kita akan gunakan nData. nData itu untuk menjelaskan menuliskan jumlah data. Kita menggunakan len dari D-nya. Biar kelihatan kan dia ada 6. Apapun sih, bisa D, bisa X juga. Yang penting sesuai jumlah datanya. Lalu kita menuliskan ada berapa sih parameter yang kita gunakan. Kan kita udah tahu parameter yang kita gunakan cuma ada 2, yaitu slope dan inversi. Berarti kita gunakan slope dan intercept. Tuliskan 2. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita mulai proses loopingnya kita akan mengisi matriks G yang mana pada kolom pertama itu berisikan nilai X dan juga kolom kedua berisikan 1 itu untuk apa sih? Untuk merepresentasikan intercept. For I in range dia sesuai jumlah data sebanyak 6 kali, biar 6 kali pengulangan. Oh, ini markdown. Mesin. Kita ubah code. Nah, pantesan tidak berwarna. Udah markdown, terus G yang sesuai kita inginkan, GI sesuai posisinya 0 sama dengan X X yang ke I dan juga
0. Lalu kita lanjutkan G yang ke I pertama itu sama dengan 1. Nah, ini jadi looping kayak gitu itu sudah menjelaskan secara matematis bahwa kita tuh sedang membangun sebuah matrix model. Lalu kita langsung coba kita print aja ya biar kelihatan. Sebentar, kita print kan ini D dan G. Kita print D dulu. FD sama dengan, langsung kita enter aja. D, kita coba D. Nah, ini ada error nih. G is not defined. G is not defined. Ya, kita belum masih G ya. G. Oh ya, melewatkan tadi. Nah, kita tuh harus ngasih G juga. G itu kan untuk kita buat matriksnya itu matriks yang 1 0 0 1 seperti itu. Kita buat matriks G yaitu dengan NP zeros. NP zeros and data. Nah, mau kali berapa itu menyesuaikan dari ini n data dan juga n party n parameter. Harusnya ini udah bisa ya. Ini udah. Terus kita print yang sekarang G. Nah, udah nih, udah kelihatan. Geometric parameter. Oke, kita lanjutkan ke ini udah step berapa tadi? Step 3 menghitung. Ini step 4. Langkah 4. Nah, langkah 4. Terus yang terakhir adalah langkah kelima, yaitu kita akhirnya menggunakan inversi atau inversi di sini tuh udah disediakan oleh Matplotlib, yaitu dengan lineage/square. Nanti akan saya coba tuliskan. Langsung aja langkah 5 ya. Langkah 5 itu untuk solusi inversi. Nah, udah nggak perlu markdown. Kita code Python. Nah, di sini kita akan menggunakan, yang pertama kita menggunakan nilai M karena kita mencari M. Lalu kita cari solusi parameter model menggunakan metode least square. Nah, fungsi ini tuh akan menghasilkan parameter M yang meminimalkan error yang ada. Jadi kalau di Matplotlib itu disediakan, kita selesaikan residual strength S sama dengan NP. Nah, ini lineage least square. Least square itu dia yang paling minim error lah, dicoba-coba. Kita menggunakan dua parameter yaitu G dan Y. Lalu kita menuliskan juga slope sama interceptnya. Slope-nya kan dia dalam bentuk float, jadi bisa koma. Slope-nya M dia 0, terus 0 akan dia 2 kali 2, terus interceptnya dia juga 2 kali 2, tapi dia yang kedua. Float dia kan M 1 0. Lalu slope-nya udah, ini untuk data kita ya. Slope-nya udah, intercept-nya udah. Error dia kan dari residuals. Dia kita cuma ada 1. Nah, udah. Terus kita mulai kalkulasi itu dikalkulasi ini untuk menghitung nilai G dengan nilai M. Nah, kita coba apakah ada error. Nggak ada error. Nah, berarti ini udah bisa, tinggal kita lakukan plotting. LT plot seperti biasa, nilai X, T.
itu kita gunakan merah, nilai X-nya sebagai X dan nilai Y-nya kita menggunakan red diamond. Saya menggunakan warna merah dan bentuknya diamond. Lalu kita gunakan gedenya, marker size-nya kita coba 10 deh. Terus kita kasih label kalau ini tuh data yang diobservasi, apa ya istilahnya, kita samakan saja ya, observed data. Coba, nah sudah, belum keluar karena belum masang legenda. plt plot nggak ada penjelasannya soalnya belum ada legenda. Decal, nah di kalkulasi ini kan dia garis, kalau ini kan nanti dia yang titik-titiknya di ini, dia warnanya merah diamond. Nah decal ini dia kan bentuknya garis, jadi kita buat itu decal, misal saya ingin garis putus-putus, sudah tibe warna apa, biru ya, biru putus-putus. Kita buat marker size nya dia tadi 10, kita kasih 8, kita kasih label dia itu calculated data. Nah udah keluar kan di sini. Coba kita kasih legend. Nah udah keluar. Langsung kita lanjut kasih title. Gimana di atas aja biar gampang. Title kita kasih judul ini tuh data garis regres data sebaran menggunakan inversi garis akan model inversi garis regresi data. Regresi data sebaran data menggunakan. Nah ini sudah pas. Lalu plot kita kasih X dan Y nya belum dikasih itu ya, label. Ini biar gampang deh, di sini aja kita ambil dari sini, kita ini sini aja. Nilai Y, nilai X udah bener. Lalu agar, nah karena dia udah nulisan rumus ini, nah agar gimana sih cara biar masuk ke sini, itu kita menggunakan istilahnya string, txt string, str, txt string. Nah ini kita menuliskan y-nya kan itu berarti y sama dengan mx plus a. M-nya kan dia itu slope, dari slope. Di sini saya ingin slope-nya itu misal 4 titik di belakang koma, berarti 4f, titik 4f. Lalu x, mx, m-nya slope x plus a-nya kan intercept. Salah, intercept 2f, kita enter, kita coba ya. Oh belum diposisikan, posisinya tuh sama sih, plt text kita pengen posisinya di berapa. Nah posisi ini dia itu kan menggunakan koordinat. Nah koordinat di sini misal saya masukkan 1,1, nanti dia itu bakal berada di bawah. Bentar, 1,1 txt string, terus ini deh. Nah dia berada di bawah banget soalnya dia koordinatnya 1,1. Nah jadi gimana cara biar ada di atas, kita harus masukkannya di daerah sini, berarti 8, apabila mau di dalam berarti 8,1, coba ya, 8,1,1.
Oh, jauh banget. X. Oh, X. Ini X. X-nya 1, Y-nya 8,1. Nah, ini udah masuk di situ. Nah, itu karena offset. Aduh. Nanti kita ubah 8. Nah, dia udah di dalam kan. Udah di situ. Tapi lebih bagus di luar. Kita masukkan berarti misal 7,9 deh. 7,9. Ini dia di 0,1. 7,8. Nah, udah di sini. Nah, Y-nya udah nih. Terus kita lanjut ke nambah lagi F. Errornya belum. F errornya kan itu udah R kemudian ingin berapa titik, misal 6 F. Udah kelihatan kan. Ini bisa kita ganti juga font size nya, misal 20. Gede banget tuh. 10 deh, sama kayak tadi. 14 deh, 12. Tapi kita geser dikit ke kanan, di X nya 5, 2. Nah, udah cocok nih, udah pas. Nah, oke, jadi bisa kita lihat dari sebaran data dan juga garis regresinya. Di sini tuh errornya sangat kecil ya, cuma 0,2% atau ya 0,2%. Nah, jadi di sini bisa kita lihat garisnya tuh udah sesuai dengan nilai Y 0,5143 X plus 8,14. Nah, dari hasil ini kita tuh bisa melihat bahwa metode inversi itu berhasil menemukan garis terbaik yang mendekati data. Nah, ini kan udah yang paling dekat nih. Nah, pendekatan yang kita gunakan saat ini atau model inversi ini itu sangat penting dalam pembelajaran geofisika, karena di dalam geofisika itu saya pelajari akan menggunakan banyak sekali inversi dalam permasalahan yang bisa dimodelkan. Terutama ini contoh paling sederhana, yaitu dalam bentuk D sama dengan G kali M. Oke, kita coba run semua sekali lagi. Clear output. Ini langkah 1, langkah 5 belum saya. Langkah 5. Nah, data programmasi linear. Coba run semua ya. Run ini hasilnya. Ini plot sebaran awalnya, lalu ini kita ubah dari data ke array, lalu ini kita menghitung nilai D dan G, lalu terakhir kita mencari solusi dengan menggunakan inversi. Nah, seperti ini. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih kepada Pak Dharma dan juga semua teman-teman yang telah menyimak video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.